Pokoknya ini semuanya belum waktunya ya, tapi aku tuh kayak dipaksa untuk lahirin saat itu. Pokoknya tuh ngaco sih emang. Kayak gue tuh ngerasa kayak gue masuk JKT kayak agak di luar zona nyaman gue banget ya gitu, kayak jauh banget gitu, kayak bukan gue banget gitu kan. Nah kenapa lo memilih buat keluar duluan? Karena gue kan ngerasa udah cukup, dan waktu kita ngomong manajemen emang nggak dibolehin berdua kan sebenarnya. Gue tuh pada dijorokin ke got sampai berdarah-darah mukanya. Sebel banget, mainannya nggak lucu. Hai semua, kembali lagi di SNK Talk. Nah sekarang bintang tamunya adalah Naomi, yay! Mahmud, mama muda. Kita basa-basi dulu kali ya, padahal gue nginep tahu semalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Jeng? Padahal kita nginep semalam tidur berdua, tapi ya udah kan demi Bertiga dong sama Gavi. Oh ya, sama Gavi benar. Alhamdulillah baik-baik juga. Jadi kan walaupun aku sebagai adiknya Naomi gak pernah nanya nih gimana sih perasaannya menjadi seorang ibu, karena kan nggak baru sih, udah 6 bulan ya Gavi ya? Mau 5 bulan. Mau 5 bulan, sorry kelebihan. Gimana perasaannya jadi seorang ibu? Perasaannya tuh seneng banget yang pasti. Kenapa? Karena kan aku udah dulu suka anak kecil. Nah sekarang udah punya anak, rasanya tuh bawaannya pengen gigitin mulu. Terus jadi aku ngurus anak juga seneng gitu. Ada keluh kesahnya nggak selama ngerawat bayi gitu? Ya pasti ada dong, apalagi waktu mandiin. Karena kan awal-awal kalau bayi itu kan masih kecil, jadi butuh bantuan orang tua untuk mandiin. Di awal ya, waktu ya seminggu 2 minggu lah, selebihnya aku sama suami aku. Bohong nggak 2 minggu. 2 minggu, Mana? nginepnya sebulan, tapi kan 2 minggu, habis itu nyoba-nyoba kan, tapi enak aja. Sebulan lebih diurusin sama mama. Bohong, Sinka aja gak pernah ngeliat orang dia tidur mulu. Lah mana ada, masa gue tidur setiap hari. Kan Gavi mandinya pagi. Nah terus mungkin bisa ceritain waktu pas lagi lahiran tuh normal apa sesar, terus pengalaman pas lagi ngelahirinnya mungkin ya. Aduh, ini tuh sebenarnya panjang banget ya. Aku kan sebenarnya waktu di dokter itu aku itu dibilangnya bisa normal, terus beratnya itu anaknya 3,4. Ternyata ada kendala waktu pas di rumah sakit. Jadinya aku tuh sesar. Kenapa? Karena waktu pas sebelumnya itu anaknya itu harusnya belum lahir, tapi kita disuruh dokter di rumah sakit, ada rumah sakit rahasia lah pokoknya gitu, disuruh lahirannya katanya sekarang gitu kan. Terus kita Padahal juga belum bingung, waktunya. ya padahal belum waktunya kan, kayak enggak, Dianya salah tanggal loh rumah dia salah, sakitnya. bukan salah tanggal juga, maksudnya katanya sih udah pas nih waktunya gitu kan ya, udah pas, terus harus nginep dulu 2 hari, kayak ngapain ya, stay dulu gitu, terus kayak pemanasan lagi, jalan lagi biar apa sih, biar lahirannya lancar ya, gampang gitu. Jadi waktu pas mau lahirannya itu harusnya normal tuh, jadi kenapa diputusin jadi sesar, karena anaknya itu udah dipecahin ketubannya, padahal belum waktunya. Terus juga panik kan, sedangkan kata kakak aku sama mama aku, kalau misalnya dipecahin ketuban sebelum waktunya kan takutnya anaknya bisa keracunan juga ya, dan maksudnya kayak ngeri banget gitu kan. Nah di situ aku tuh 3 hari ya, kalau nggak 2 hari 3 hari, pokoknya itu tuh disuntik apa gitu yang bikin kontraksi, yang bikin mules terus gitu, pokoknya sakit banget. Biar cepet lah ngelahirinnya ya, biar cepet, gitu padahal kan. belum, pokoknya ini semuanya belum waktunya ya, tapi aku tuh kayak dipaksa untuk lahirin saat itu. Pokoknya tuh ngaco sih emang. Buat kalian tuh kalau misalnya nyari dokter emang harus yang apa ya, yang benar, yang tepat. Walaupun ini padahal direkomendasiin banyak orang, katanya dokternya bagus gini-gini, tapi ternyata salah dikit aja tuh. Anak si Gavi tuh, anak aku kayak udah nggak bisa lahir di dunia deh kayaknya kemarin, kayak stres banget. Terus akunya juga jadi trauma, jujur sempet trauma juga, soalnya sakit banget karena dikasih apa sih nama obat apa? Oh yang kalau dipegang juga sakit kan? Iya, sampai nyaris kayak apa sih gini-gini, ngapain sih namanya? Kejang-kejang. Bukan, kejangnya nggak berlebihan gitu loh maksudnya. Kalau kejang kan heboh, kayak terlalu gini. Menggigil. Ya kayak menggigil, tapi tuh udah nggak tahu, udah kayak udah nggak bisa mikir, ditanya apa aja udah nggak fokus. Ibu diginiin ya, digini iya aja karena nggak dengar ngomong apa sih gitu. Itu kayak udah baca doa terus, kayak aduh jangan-jangan nih mau lewat nih, ngeri banget kan ya pas lahiran. Soalnya mamaku juga cerita kan, mamaku yang nemenin Naomi kan, terus katanya harusnya tuh kayak nggak mungkin kan orang mau ngelahirin tapi kelamaan banget nunggunya sampai 3 hari kan, terus iya, dikasih sampai 3 obat hari. mulu katanya biar lahirannya biar cepet mules ya, biar cepet mules mulu katanya gitu. Bilangnya mau normal sih be, nggak jadi. Terus nih mau lahiran nggak jadi, nggak Iya. jadi deh kata dokternya, tunggu mulu deh pokoknya sampai 3 hari. Kayak nggak jelas gitu loh dari pihak rumah sakitnya, kayak maksudnya kalau misalnya orang mau ngelahirin kan harusnya langsung ya di hari itu nggak sih? Ya kayak gitu kali ya.
Tapi dia tuh dibikin nunggu gitu kayak sampai 3 harian gitu, terus mamaku kan panik ya, jadi karena katanya udah pucat banget, terus menggigil segala macam. Terus bilangnya mau normal, tiba-tiba nggak jadi, jadinya sesar. Terus yang paling kocaknya ternyata pas lahir anaknya berarti cuma 2,8. Ternyata nggak Tadinya bilangnya 3,4. Kalau gitu kan bisa normal ya. Terus kayak kita mikir pas udah sadarnya, ih parah banget sih, itu parah Ya, banget. rumah sakitnya sih yang kacau. Ngaco banget, itu kesel banget. Makanya kalian yang ibu-ibu yang lagi hamil mau melahirkan kayaknya harus ngecek bener-bener kayak iya kredibilitas dokternya juga, rumah sakitnya bener-bener kayak harus dicek. Walaupun direkomendasiin belum tentu cocok juga di kita Harus loh ya. dicek lagi. Harus dicek lagi sih, mastiin. Di zaman yang sekarang yang udah canggih ini pasti kan banyak banget kan orang tua nggak mamah muda yang ngasih anaknya gadget. Terus kan kita nggak tahu kan kalau si anaknya itu bakalan main sosmed atau apa, kan banyak juga kan sekarang anak-anak kecil yang kayak main TikTok gitu tiba gitu kan. Nah lo gimana, maksudnya sebagai mamah muda bakalan ngasih anak lo kayak gadget, terus gimana pemakaian sosmednya dibatasin apa enggak? Sebenarnya gitu? sih kalau dibilang ngasih pasti ngasih, maksudnya bukannya pasti ngasih, maksudnya itu kan biar anaknya juga kayak mengenal dari suara lagu juga, dia kan juga ngelihat warna juga kan pasti di layar handphonenya. Jadi itu buat apa sih namanya, sensor motorik ya, sensor motoriknya dia juga gitu, jadi bagus. Tapi harus ada pengawasan orang tua. Ntar kalau misalnya dia buka video kekerasan atau video yang belum cukup umur kan nggak bagus. Tapi selama lo misalnya ngejagain Gavi, misalnya Gavi udah gedean deh, umur berapa ya? Setahunan, kayak itu Keke Wawa lah setahunan gitu kan, si Cici ngasih HP kan, maksudnya buat kayak nonton gitu-gitu. Tapi kan akhirnya jadinya sampai sekarang tuh keterusan, jadi kayak kecanduan gitu. Jadi kayak si Keke Wawa kan jadi kayak nggak bisa lepas dari gadget kan. Nah terus lo harus gimana lo sebagai orang tua untuk membatasi aja iya. sih sebenarnya, dibatasin aja kan. Kalau si Citi waktu itu kan kayak misalkan nonton udah dikasih handphonenya biar anaknya diam. Nah mungkin kalau aku tuh kayak lebih apa ya, dibatasin aja. Tapi emang Nawi tipenya lebih itu sih, lebih kayak ngomong anak. Iya jadi kan, soalnya suka anak kecil, jadi tuh kayak apa-apa sama anak, meluk lah, gendong, suka lebih kayak gitu kan. jadi mungkin nggak gadget. terlalu, iya nggak Ya, terlalu. semoga lo nanti nggak ngasih gadget terus ya. Enggak sih. Nanti dia Insya lagi Allah asik enggak. ngapain kan kasih gadget terus gitu Ya kan. itu kalau misalnya ada incase tertentu. Ya nggak sih, kalau misalnya Biasanya sih kan, tapi kan tante-tantenya banyak nih, biasanya dia nitipin, nih pegang dulu gitu kan. ya kalau ada tantenya, ada mami ya, manja dikit boleh lah, manja-manja klub. Manja klub. Kalau misalnya anak sampai salah konsumsi nih dari sosmed, yang salah tuh siapa? Dudut. Lah aku gue nggak ngapa-ngapain loh. Yang salah nggak mungkin sih, menurut aku ya, orang tuanya sih. Karena Ya jadi orang tua kita harus mengawasi anak kan. Anak kan belum tahu ya, anak itu mencontoh. Jadi kita sebagai orang tua juga harus kasih tahu yang benar. Jadi kalau misalnya kita pantau anaknya kan nggak mungkin anaknya yang kayak gimana kan, kita liatin terus, kita jaga. ada saran gak nih Apa? biar si anaknya tuh nggak sampai salah konsumsi yang di sosmed gitu loh, maksudnya? Ya itu kita harus awasi. Misalnya itu apa sih yang kayak yang ada misal bla bla YouTube bla, Kids. ya yang kayak nggak, gitu. pokoknya di YouTube, masa lo nggak boleh Oh bukan sebut? YouTube maksudnya, ada lah. Pokoknya yang buat kids Yang gitu buat lah. kids gitu. Jadi aman nih nontonnya tontonannya juga terbatas, yang buat anak betul. kecil doang gitu kan. Bahasan aku udah kali flashback ngapain kayak gitu. Kayak Kalau masih inget ya. Yaudah baik, kita flashback dikit. Mungkin bisa ceritain pas ketemunya sama Kak Ong gimana, di mana? Ketemunya awal ketemunya itu di sekolah. Kok bisa di sekolah gitu dong? Iya, lu cerita aja kenapa di sekolah. Iya, jadi dia itu kakak kelas aku dan dulu itu kan aku eskulnya basket. Nah dia itu yang latih aku basket gitu. Jadi cinta pada pandangan pertama gitu. Mau tahu lebih lanjut ke YouTube aku nggak bisa, nggak ada. Apa ceritain dong lebih Nggak mau. detailnya. Ya gitu aja. Jadi dia kakak kelas aku. Ya dulu sih sebenarnya nggak suka, cuman pandangan pertama doang. Ya nggak sih? Suka kan? Berarti kalau pandangan pertama gimana sih? Ya udah suka tapi belum cinta, ya kan? Benar, gitu. Terus yang ngedeketin duluan siapa? Oh, dia pasti dia. Menurut tuh, Kak Ongki tuh tipe yang gimana sih? Romantis atau humoris? Humoris. Apa yang bikin lu suka sama dia? Tertarik sama dia? Berhubung aku kan, gue aja ya. Berhubung gue kan juga orangnya nggak romantis amat ya. Sukanya kayak pokoknya kocak-kocak, humorisnya udah dapetnya dia. Yes, tapi memang Kak Ongki kocak sih. Kocak kayak banget komeng. kan?
Kayak komeng. Komedi. Terus Waktu nembak, inget gak sih di rumah yang dia bawa roti, pokoknya dia menyatakan perasaan, terus kalau misal terima apa nih, bawa bekal roti yang ini loh, yang warna kuningnya dia. Kalau sama apa satunya lagi apa ya? Oh, jadi kayak dia bawa dua barang gitu. Terus kalau lo terima lo bilang ini, kalau lo tolak ambil yang ini gitu ya. Iya. Terus kita pura-pura kan, kita bisik-bisik. Gue nggak ngerti kenapa dia proses penembakannya harus ajak gue sih. Harus ada gue. Kayak waktu itu kan si Kangki juga waktu pas lagi zamannya PDKT bisa ngajakin ke mall gitu makan. Dia pasti ngajakin gue. Iya, tuh pertama kali ngedate. Iya, jadi ya? kita bareng-bareng bertiga. Bayangin nggak? Soalnya iya nggak bisa, dulu kan kayak gimana gitu ya. Kita kaku sih. Emang Kita terlalu kaku kan, kayak kanebo kering. Jadi aku kalau misalkan ada cowok ngajakin pergi gitu suka ngajak ade. Iya, pasti kan? gitu sih. Ya, kebalikannya juga. Ya, sama. Jadi kayak kita Kayak lebih enjoy aja nggak sih? Tapi dia dicuekin. tapi keluarga kayak kalau kita tuh keluarga harus tahu gitu loh. Iya, kayak semuanya kayak dari mami, papi semua harus tahu ya. Kayak gitu-gitu. Tapi lo nggak inget waktu itu si Kangki bawa apa ya? Intinya kita kerjain nggak sih, kayak terus kan lu bilang kan kayak bohongin kayak ditolak. Terus jadi gue ngambil suatu barang apa gitu yang kayak tolak, terus dia kayak mukanya gimana ya juga lupa lagi. Aduh, gue juga nggak inget, udah lama banget. Ya pokoknya gitu sih. Berarti sekarang kita mau lebih flashback lagi, bahas tentang JKT 48, ya betul. Kita kan dulu waktu itu audisi bareng-bareng ya, generasi 1, terus nggak lolos. Ya. Terus audisi lagi, generasi 2. Nah itu tuh lu sebenarnya kenapa sih pengen ikut audisi lagi pas yang generasi 2 gitu? Karena tuh kayak ngelihat waktu yang pas di kelompok Kariswet ya, inget gak sih itu kayak waktu itu kita deketnya sama siapa sih awal-awal? Nadila, Noella, karena dia juga audisi Gen 1 kan. Ya Gen 1 kok. Itu ya Nadila, Noella benar. doang ya? Bukan, maksudnya kita kan lihat waktu itu kayak ada Sonya juga, Nabila segala macam. Kita lihat kayak, ih kok seru ya, terus kok rame-rame nyanyi, nari, terus jadi kayak pengen ikut lagi, waktu itu gagal harus ikut lagi gitu, siapa tahu keterima kan. Iya, sebetulnya kita juga diajakin juga sih kayak ikut audisi lagi ya generasi 2 gitu. Terus kita kayak, ya udah ikut aja gitu. Oke, kita ikut audisi lagi. Jadi kan selama perjalanan di JKT ini kan pencapaian lo di JKT itu kan lebih bagus ya daripada gue, kayak sering senbatsu, sering center. Lo sebenarnya sedih gak sih kalau gue nggak dapet senbatsu gitu-gitu? Ya sedih lah. Ya kalau dibilang senang pasti ada senangnya, tapi lebih ke sedihnya sih, karena waktu itu gue tuh pengennya kayak gue naik, adik gue juga harus naik gitu. Ya kan di rumah kita kayak sedih-sedihan ya, kenapa lu nggak ini sih, malah nangis kan, bukan lebih ke arah senangnya tapi sedihnya. Kayak pokoknya kita harus ini ya, saling ngebantu juga kan ya dulu kita. Ya masa nggak ngebantu, tapi kalau bedanya gimana ya, kalau Naomi tuh emang dari dulu suka dance kan, dan gue tuh dulu anaknya kan bener-bener yang pendiam, ansos, sukanya gambar gitu. Kayak gue tuh ngerasa kayak gue masuk JKT kayak agak di luar zona nyaman gue banget ya gitu, kayak jauh banget gitu, kayak bukan gue banget gitu kan. Tapi ya kan udah masuk kan sama Naomi, terus gue kayak lebih ngelihat dia kayak oke, iya dia maksudnya emang dia juga jago nari sih, terus cakep juga gitu. Jadi gue kayak mau ngiri, sebenarnya nggak ngiri juga sih, kayak ya udah ikut seneng aja sama pencapaian dia. Cakepan gue gitu. Nggak gitu, maksudnya kayak, tapi kalau perasaan sedih, jujur sedih ya lah. Maksudnya gue juga pengen senbatsu gitu, gue juga pengen. Ya kalau misalkan senbatsu kayak syuting bareng-bareng, pengalamannya bareng-bareng. Dulu juga dia iklan tuh sering banget, dan ke Jepang berapa kali? 5 ya? 5 kali, dia ke Jepang 5 kali. Waktu itu gue cuman pas audisi doang kan. Nah kalau ke Jepang gue ngiri tuh 5 kayak 4 nggak tau, lupa. Gue ngiri pas kalau ke Jepang, aduh gue juga pengen ke Jepang gitu kan. Gue juga Tapi akhirnya belakangan lu terus kan, jadi gue yang gue terus kan pasti lo yang lebih naik belakangan di akhir-akhir kan lo graduate. graduate. Jadi gue mulai ya semangat lah, lebih semangat maksudnya. Terus abis itu kan lo kepilih nih jadi kapten K3. Terus sempat banyak kayak lika-liku, anjay lika-liku. Waktu itu juga sempat ada gosip-gosip gitu kan, kayak bilang Kak Naomi nih pilih kasih sama Dudut. Terus gue mikir, gue kagak ngapa-ngapain anjrit gitu kan. Maksudnya kayak gue diem aja, kenapa gue dibilang pilih kasih? Maksudnya kayak pilih kasihnya tuh dalam hal apa gitu. Sedangkan waktu itu kan kita tuh kayak misalnya latihan jam 1, kita tuh jam 12 udah dateng. Akhirnya selalu on time. Kita tuh benar-benar datangnya selalu kepagian gitu kan. Terus kayak gue tuh selalu ngikutin aja apa aturannya gitu. Terus gue bingung kan kalau anak-anak ngomong Kak Naomi nih pilih kasih, terus gue bingung pilih kasih dalam hal apa ya. Terus gue kayak dibilang apa? Dibilang baik ya. Dibilang pilih kasih kan.
Gue tuh bingung banget kedudut itu. mulu, maksudnya nggak kedudut mulu, si Sinka dimarahin sama-sama dimarahin ya. Iya nggak sih? Mungkin lo nanya ini kali pengalaman jadi kapten atau awal-awal kali, nanya ke gue nih gue jawab. Iya boleh cerita. Awal-awal jadi kapten waktu itu kan dipilih berdasarkan apa sih? Vote ya? Vote ya? Vote nggak sih? Lupa. Iya milih kan. Kalau nggak salah member. sih anak-anaknya disuruh pilih yang mau jadi kapten siapa, seinget gue ya. Tapi gue Terus juga waktu itu di nggak terlalu ingat. konser itu ya. Terus kayak yang kepilih siapa nih kaptennya, Naomi. Hah, langsung kaget banget kan. Ya Allah, pasti itu tanggung jawab gede banget kan. Padahal kan pengennya kan dulu kalau di JKT pengen kayak lebih yang kayak ketawa-ketawa, nari, nyanyi. Nah, kalau punya tanggung jawab besar, maksudnya kapten itu kan pasti yang dia harus yang kayak Ngebimbing anak-anak. ngelit juga Iya. kan satu grup. Maksudnya kan dulu umur gue juga masih berapa belasan ya. 18. Masih kayak labil juga nggak sih? Terus kayak ya udah gitu, apa-apa jadi tekanan sendiri, padahal mas sebenarnya nggak usah sampai segitunya kalau sekarang mikir ya, tapi kayak dulu apapun aduh jadi tekanan, ntar dipikirin, Jadi setiap malam nggak bisa kepikiran. tidur, nah selalu banget kayak gitu. Terus lo kayak juga dulu pernah nangis nggak sih? Pernah, Pasti karena kan waktu itu kalau jadi kapten apa-apa disalahin mulu ya. Misalkan Sinka salah nih, tapi lu kan kaptennya, apa-apa pokoknya kapten mulu yang salah. Iya nggak pokoknya sih? anak-anaknya salah, kaptennya yang Kaptennya disalahin salah. gitu. Nah kalau sekarang mungkin oh ya udah, tapi kalau dulu kan masih kecil juga sih, masih kecil nggak sih 18. Terus Kayak, ngerasa kayak kenapa jadi gue kenapa jadi gue terus disalahin disalahin gitu kan dimarahinnya bukan marahin yang biasa, bener-bener marahinnya luar biasa kan. Kayak dulu Katri, zaman emang nangis nangis terus, gue nggak ngerti lagi kayak acara Drama apa sih? Iya kayak drama mulu pada, tapi emang nggak Gak tahu tau, kenapa, gue pengen nangis aja ya. nggak tahu kenapa gue ngerasa emang kita banyak cobaannya tahu pas di Iya, Katri, waktu serius Katri deh. dikasih cobaan tantangan terus kan. Nah iya, terus udah gitu yang ngeselinnya pas gue pindah ke tim J juga cobaannya ikutan gitu. Gue ngerti kenapa jadi tim J jadi banyak cobaan. Padahal dulu ya gue tuh pengen banget masuk tim J karena tim J tuh bebas banget kan. Kayak enak aja gitu, Waktu pas enjoy. lo zaman di tim J juga enjoy kan? Enjoy. Nggak pernah dapet cobaan. Pas gue pindah Kayak- ke tim J banyak cobaan. Iya waktu pas gue pindah tim J, udah lu kaku banget, gak usah kayak di tim kayak iya masih kebawa, kayak lebih fun sih jatuhnya. Mungkin emang konsepnya Katri itu dulu harus banyak cobaan ya biar kita strong. Ya, tapi emang lebih kuat gak sih? Karena dari cobaan itu mesti kita juga lebih jadi tahu harus gimana-gimananya, tapi ya gak sih? Mungkin. Kinal juga dulu jadi hit captain Katri nangis. Sania juga pernah. Sania tim Oh J, tim J kapten ya? tim J. Lupa. Iya tapi ya sih. Siapa lagi sih? Vini juga nangis, Yona. Pokoknya jadi kapten nangis semua. Iya, yang jadi kapten nangis semua ya. Kalau ditanya kenapa ya nggak tahu ya. Kayak mengalir Kan aja gue nggak gitu pernah nggak jadi sih? kapten. Nggak, maksudnya kalau ditanya kenapa Kapten Katri selalu nangis yang ada drama-drama gitu ya nggak tahu. Karena banyak cobaan mungkin. Ya, cobaannya jadi aja bawaannya sedih aja gitu. Kayak kenapa sih gue jadi kapten terus banyak cobaannya gitu. Tapi lo ngerasa gak sih pas lo jadi kapten itu kayak ada yang gak suka sama lo atau apa gitu? Ya sebenarnya nggak jadi kapten, maksudnya nggak jadi kapten pun juga pasti ada aja orang nggak suka, tapi berhubung Lo kan ngerasa nggak tapi ada yang gak suka sama lo gitu? Kayak misalnya ngomongin di belakang atau mungkin karena gue cuek, gue ngerasa nggak ada sih, soalnya anak-anak juga pada kayak Kak Naomi deket sih, suka cerita-cerita juga gitu. ada gak sih member yang susah banget lo atur pas lo jadi kapten? Dulu mungkin karena pada anak kecil tapi pada nurut deh kayaknya, kayak dibilang ini oh iya kak masih iya nggak sih, dulu waktu kecil ngikut-ngikut aja. Gue juga sebenarnya kurang inget Sih sih. jujur lupa banget ya berapa tahun yang lalu, ya Allah lupa sih jujur. Tapi seingat gue itu ya mereka pada nurut aja, iya aja, kita kayak terima iya aja kan. Iya aja tapi ngelakuin ya, bukan iya aja ngedumel enggak. Katri iya aja anjir, tuh ngangkat gue. Iya. Terus lo kan waktu itu graduate duluan nih sebelum gue. Padahal waktu itu bilangnya masuk bareng-bareng, keluar bareng-bareng. Nah kenapa lo memilih buat keluar duluan? Karena gue kan ngerasa udah cukup, dan waktu kita ngomong ke manajemen emang nggak dibolehin berdua kan sebenarnya. Iya kita ngomong ke manajemen kita mau keluar bareng-bareng terus nggak boleh. Gak boleh, salah satu dulu, akhirnya dia ngawas sih sebenarnya. Jadi kan waktu itu gue sama Sinka emang pernah bilang masuk bareng, keluar juga bareng-bareng kan. Terus kita ngomong ke manajemen, oh nggak bisa kalau keluar bareng-bareng. Akhirnya kita diskusikan siapa duluan. Terus dia ngalah untungnya. Enggak sih, kita nggak ngomong kayak siapa duluan. Naomi langsung ngomong gue duluan yang mau keluar Tapi gitu. lu ngalah, coba kalau lu nggak ngalah, enggak gue duluan juga gitu kan. Gak masuk senbatsu. Iya nggak masuk Tapi senbatsu nanti dia. pas itu gue juga belum itu sih. Pengen belum keluar juga. Maksudnya kalau misalnya disuruh pilih gue apa Naomi duluan yang keluar ya gue maksudnya belum masih ada yang penasaran gitu, yang kayak ada yang mau ada yang gue belum dicapai dapetin gitu ya. Tapi gue keluar bukan karena udah puas dapetin semuanya, bukan, maksudnya kayak udah merasa cukup, pengen lebih mencari pengalaman di luar lagi sih. Ya kan makanya kan ada film Ajarku Islam, pengen sih kayak acting gitu. Jadi waktu itu dua film ya, Ajarku Islam sama apa? Natal film Santa Turindu Claus.
Apa jadi lupa mulu ini apa sih judulnya? Rindu Natal Keluarga. Nah terus lo kedepannya pengen apa nih? Misalnya kayak pengen main film lagi kah? Apa-apa? Atau ya udah fokus aja ngurus anak gitu? Tetap kalau fokus ngurus anak tetap nomor 1, maksudnya tetap. Tapi kalau misalkan kedepannya ditanya lagi, aku sih pengen ini sih sebenarnya. Gue tuh pengen acting lagi. Ko Jaimes boleh Naomi sama Sinka main film bareng. Pengen acting lagi, terus pengen bikin YouTube channel biar kayak Dudut. Tapi nggak tahu. Udah dibilang lu gabung aja sama gua YouTube-nya mau sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri aja. Tapi nggak apa-apa, ntar kadang-kadang kita bisa collab. Ntar undang gua kesini terus. Ya Isinya Allah, gua terus ntar di konten. Tapi susah kan YouTube. Gimana menurut kalian? Oh iya bener guys, menurut kalian mendingan Naomi Isi komen di bawah. YouTube-nya sendiri apa gabung aja tapi dibikin playlist gitu? Boleh di komen. Oke. Terus lu kalau misalnya mau bikin YouTube, kontennya tuh mau tentang apa? Berhubung gue anaknya suka jajan, emang sebenarnya udah ada sih, gue udah bikin YouTube namanya Jajan Now. Now-nya tuh N-A-O, Now, Naomi maksudnya. Jajan Now. Iya, kan jadi gue tuh kayak nge-review gitu pengennya. Jajanan. Iya jajan-jajan kan soalnya lu tahu kan kayak Ya dia ada aja anaknya cemilan banget. Cemilan banget kayak gue tuh anaknya suka jajan, suka makan, makanya ini badannya berisi banget. Iya, gue juga mau bikin konten mukbang sampai sekarang nggak ada tuh konten mukbang. Iya, tapi nggak tahu sih. Ya semoga terrealisasikan. Jangan lupa di komen mendingan Naomi gabung sama Pisang. Atau mendingan sendiri-sendiri aja lah. Jadi kalau gitu kita lanjut ke Q&A dari followers. Ada yang nanya dari Dani Davega. Pernah berantem sampai diem-dieman lama nggak? Berantem sering, tapi kalau diem-dieman nggak, paling 5 menit kita langsung Enggak, baikan. waktu itu pernah sampai hampir seharian. Emang pernah? Pernah. Gue suka lupa sih, gue kan bodo amat. Saya gue inget waktu itu, gue hampir mau kabur dari rumah. Lebay banget kapan anjir? Ya kan lu nggak tahu karena gue yang ngerasain. Jadi waktu itu kan gue berantem sama Naomi. Sebenarnya gue juga agak lupa ya karena apanya. Ngarang kali. Enggak, ini beneran. Soalnya gue curhat ke temen gue bilang gue pengen keluar dari rumah. Gue bilang ini baru pertama kali banget. Tahu kan gue drama pengen queen-nya siapa? keluar dari rumah karena kan gue bukan tipe yang drama gitu kan. Gue Itu kan tipe, drama. Enggak. Drama, ini kita berantem. Gue tuh bukan tipe yang drama kayak Naomi gitu kan. Kalau misalnya mau kabur bener langsung keluar gitu ke rumah. Kalau gue tuh enggak, kayak cuma dipikirin doang gitu kan. Karena kan gue anaknya overthinking nih. Terus Sama. gue ngomong nih sama temen gue, iya gue bisa berantem sama Naomi. Terus gue kayak bilang gue berantem, terus dia ngediemin gue gitu kan. Dan halnya tuh sebenarnya bisa dibilang sepele juga gitu kan. Cuman karena namanya juga cewek ya, jadi kan lebih kebacot-bacotan gitu kan. Terus gue kayak sakit hati pas itu. Gue bilang gue pengen keluar dari rumah deh. Gue ngomong kayak gitu teman-teman gue. Cuman detailnya gue lupa. Pokoknya kita berantem terus bacot-bacotan. Terus dia ngediemin gue. Kan Terus gue juga diemin dia hampir seharian. Terus abis itu kayaknya dia lupa. Terus dia ngomong kayak biasa lagi. Terus ya udahlah. Nah juga adik kakak ya kalau bisa berantem kayak gitu kan hal biasa. Jadi kayak ya udahlah. Dilupain aja kan, cuekin aja lah. Bahkan gue sekarang beneran lupa karena udah lama banget, tapi gue masih inget waktu itu gue mau kabur dari rumah soalnya. Oh ini ada, Kak Naomi kan udah berkeluarga. Kak Dudut pernah ngerasain kesepian gak? Nanti abis gue jawab, lu jawab ya. Lu ngerasa kesepian apa enggak? Nah kalau dari gue gak ngerasa kesepian sih karena Naomi suka ke rumah. Orang rumah kita tinggal ngesot ya nggak sih? Enggak sedekat itu sih, kayak 10 menit lah ya. Lebih banget 10 menit. 10 menit lah, kan gak sedekat itu. Tapi deket lah. Ya itu cuma 10 menit doang. Iya. Dari rumahnya aku ke kayak punya rumah sendiri ya. Maksudnya rumah gue dan mami ke yang kakak pertama 10 menit. 5 menit, ke gue 10 menit. menit. Iya. Kan lebih deket. Kayak deket-deketan. Terus lu ngerasa kesepian gak? Ya enggak lah, siapa juga main. Terus Naomi suka ngajakin temennya gitu buat nginep-nginep, gue gak ngerti lagi dah. Ya biar enjoy aja. Bisa si Sinka kalau diajakin nginep tidur mulu males. Lah, jadi disalahin gue tidur mulu. Dari Isi Natriar, dulu maknya ngidam apa anaknya bisa cakep-cakep bener. Jengkol, enggak deh nggak tahu. Jengkol lu nggak nanya. Kalau gue waktu itu nanya sama mami, ngidam apa waktu pas hamilin gue, katanya ngidam rebung. Ya lu kan mami bilang waktu pas mami lahirin gue nggak ngidam apa cuma ngidamnya pas elu. Ya nggak sih? Nggak tahu, gue nggak nanya elu, gue cuma nanya yang gue sendiri lah. Ih, ya udah. Next. Tips kok bisa akur-akur aja, soalnya biasanya ada kakak sering kelihatan berantem, kata Putri _Azalia MR. Soalnya kalau kita itu tipenya suka cerita ya nggak sih, kan banyak kayak kakak adik, kayak lo gue. Nah kalau Tapi kita nggak seakur itu guys, kan kalau ya masa di depan orang-orang kita harus berantem terus, nggak mungkin sebenarnya kan. kalau dibilang akur iya, cuman kalau dibilang suka berantem juga iya. Ngerti Iya, nggak cuman sih? kebetulan yang pas kelihatan dari kaliannya aja lagi akur. Heeh.
Kayak tadi kan kita berantem sebenarnya. Dari Ufai Ratu, dendam masa kecil yang belum terbalaskan. Gue bukan pendendam. Gue cuman kesel waktu kecil, gue tuh pada dijorokin ke got sampai berdarah-darah mukanya. Sebel banget, mainannya nggak lucu. Itu nggak sengaja. Jadi ini gotnya tuh got yang gede kayak kali. Bukan Bukan kali sih, lebay banget ya gue. Apa ya? Pokoknya gotnya got yang gede gitu kan. Jadi kan kita lagi mau nganterin temen kakak kita pulang gitu kan, terus lewatin taman, terus ada gotnya gitu Iya, kan terus dia gede. dorong. Terus kita lagi bercanda dorong-dorongan gitu, terus nggak tahu kenapa gue ngedorong pas lagi yang di deket got gede itu. Terus gue dorong, terus Gua dia dipegangan, nyebur kan, mukanya hitam semua dia kan nyebur tuh. gitu di got, terus gue kayak panik gitu kan, kayak gitu kan, terus gue bilang kakak gue itu nyebur gitu kan, sampai nyempat, terus ya udah dia nangis doang kan. Nangis doang lo, nanti kan berdarah-darah ya, terus hitam semua, comberan semua. Nggak berdarah dikit kayak lah nggak Berdarah. lebay, tapi dikit nggak lebay. Itu Gigi lo dia dikit. drama kan, Tuh, jelas dia bohong. kan. Emang dia ngeliat orang yang berdarah gue. Ya lihat lah. Tapi emang dulu Kesel. kita agak petualang sih. Tapi emang dulu kita suka main di got. Kita suka main di di got, becek-becekan serius deh. sih. Tadi kan ada got gitu kan, kita masuk ke got terus kita jalan-jalan. Di terowongannya itu kan Iya, emang kita gua nggak ngerti kita suka dulu. nangkap kecebong. Iya suka nangkap kecebong. Emang dulu kita orangnya berani kotor. Itu baik. Dari Naufal 13 underscore Yandika. Pernah dibilang mirip atau lebih cakep nggak di antara salah satu dari kalian? Kalau mirip mah kayak udah banyak banget dari kecil ya, bilang kembar ya, Iya, gitu dikira kan. kembar Kembar ya, terus. anak kembar ya. Terus kita kayak enggak, beda 2 tahun. Jawabannya selalu gitu ya. Beda Tapi 2 emang tahun. lu ngerasa nggak kalau lu mukanya mirip sama gua? Enggak sih. Dulu mungkin karena rambutnya sama-sama panjang gak sih? Kalau mukanya beda lah. Terus dulu juga kita badannya nggak terlalu beda sih waktu kecil ya. Maksudnya nggak terlalu kelihatan perbedaannya Karena masih gitu. sepantaran juga tingginya. Terus nggak gendut nggak kurus, jadi kayak kita sama gitu kan. Kalau sekarang kan emang gue lebih gendut gitu, jadi kan kelihatan bedanya gitu ya. kalau cantik kan? Ya, lu ngerasa lu lebih cantik kan? Gue juga tahu. Enggak, gue biasa aja. Lu ngomong gitu berarti lu yang ngerasa, gue gak ngomong. Lah lu selalu Lu yang pernah bilang, kenapa sih lu kalau disukain cowok lu lebih banyak lu ngomong gitu, berarti lu ngerasa gue cantik. gue nggak pernah ngomong kayak gitu. Iya, Lu ngarang ya. Pernah ngarang gigi lu. Lu kan yang selalu ngerasa lo diri lo cantik. Enggak. Ya, kita berantem di luar. Ya, semuanya tuh cantik, cuma beda persepsi aja. Iya, betul. Perspektif kok persepsi. Ini pertanyaan terakhir dari Valencia Melita. Kak Naomi naik berapa kilo pas hamil? Terus kalau naik banyak ada rencana diet gak? Aku tuh naik sekitar 20 kilo ya. Banyak banget. Iya banyak banget sih emang. Kalau diet, aduh gimana ya, susah lagi menyusui. Maksudnya kalau diet tuh gimana ya? Ntaran aja dietnya. Karena masih suka banyak makan. Kalau Gapi udah ini ya, apa yang makan namanya apa? MPASI. Iya, MPASI. Ntar mulai diet, kita turunin lagi berat badannya biar langsing lagi. Biar bisa apa? Joget-joget di TikTok ya. Mereka banyak nanya, kok Kak Naomi jarang upload, jarang ngepost, ya itu karena masih gendut, malu. Iya, dia nggak pede. Ini aja ngajakin dia buat apa syuting konten ini aja lama banget guys, karena dia udah lama banget loh. iya dia udah gue ngajakin dari lama, terus dia kayak enggak, gue masih gendut. Dari tahun lalu tuh. Ya kan? Ya bisa gimana nggak percaya diri nggak sih dari kita kayak kurus karena udah berisi banget gitu. Ngomong-ngomong gendut. Ya berisi sama aja banget. kayak lo dulu gue. Gue dulu selalu nggak sih gendut ya? Nggak tahu. Enggak, ini aku nggak gendut nih, bajunya aja yang gede. tetap positif. Ya udah kalau gitu kita sudahi saja SNK Talk-nya. Thank you untuk Mamah Muda udah mau diajak walaupun susah ya ngajaknya. Oh ya jangan lupa yang belum tahu sosmednya Naomi apa? Instagramnya Sinta Naomi 11. Oke kalau gitu. Jangan lupa di follow ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.